Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Taufik. Nah, di video kali ini teman-teman ya, karena di video sebelumnya udah kita bahas untuk cara pemilihan bibit yang bagus itu yang kayak gimana. Jadi teman-temannya boleh cek dulu untuk video kita yang sebelumnya tentang gimana sih caranya pemilihan bibit buah naga yang bagus. Nah, ini langkah yang kedua itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang mau nanam buah naga ini sangat juga penting, yaitu pemilihan tangkai yang bagus untuk tanam buah naga kita. Kenapa? Karena bisa teman-teman ngecek di belakang kita itu teman-teman ya. Nah, itu ada penyangganya atau tihang-tihangnya kayak gitu. Jadi video kali ini kita akan bahas tentang pemilihan batang atau ini tihang buah naga yang bagus teman-teman ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman like, subscribe channel kita supaya channel kita lebih berkembang. Terima kasih, langsung aja kita ke videonya, gas. Oke guys, lanjut aja teman-teman ya. Nah, gimana sih pemilihan ini tihang penyangga buah naga itu? Gimana sih yang bagus teman-teman ya? Nah, kalau tihang buah naga yang kita pilih ini teman-teman ya, itu pohonnya pohon gamal atau kalau bahasa Sundanya itu teman-teman ya, pohon angrum. Nah, tapi di sini mungkin buat teman-teman, jadi kalau mau pilih kayak pohon gamal atau pohon angrum itu teman-teman ya, diusahakan batangnya yang besar kayak gini. Nah, besar kayak gini. Kenapa teman-teman? Karena nah, kalau yang agak-agak kecil kayak gini tuh, nah yang kecil kayak gini teman-teman, itu nanti kalau udah besar kayak gini itu nggak kuat menahan yang namanya pelepah buah naga ini teman-teman ya. Jadi diusahakan kalau buat teman-teman pilihnya yang agak besar kayak gitu, atau teman-temannya bisa pilih atau teman-temannya bisa pilih dari randu, itu lebih bagus teman-teman ya. Nah, tapi untuk kelebihannya kita bahas dulu. Untuk kelebihan dari batang yang hidup kayak gini teman-teman ya, batang yang hidup kayak gini itu jadi pupuk kita itu kebagi dua, jadi nggak fokus semuanya ke batang buah naga, jadi agak ada yang dimakan sama ini nih penyangganya kayak itu kan. Ini hidup teman-teman, otomatis dia menyerap nutrisi di bawah. Tah, buahan dede tuh, ya buahan kecil. Nah, lanjut aja teman-teman ya. Nah, itu mungkin jadi buat teman-teman yang pengen tanam buah naga, kalau teman-temannya pengen sama kayak kita itu pakainya batang pohon gama teman-teman. Ini kayak gini nih. Ini pohonnya lumayan besar teman-teman ya. Pohon gamanya lumayan besar, atau pohon angrum. Nah, untuk yang keduanya teman-temannya untuk kelebihan yang kedua ini apa teman-teman ya, banyak sih kelebihannya. Untuk kalau pohon ini nih itu gratis teman-teman ya, atau biayanya itu kalau kita beli juga itu nggak terlalu mahal teman-teman. Mana serang burung? Oh, kayak gitu. Nah, jadi untuk kelebihannya itu yang pertama teman-teman ya, tidak mengeluarkan terlalu banyak uang. Terusnya juga ini untuk daunnya juga kita bisa manfaatkan, jadi kayak gitu teman-teman. Untuk yang kedua ini teman-teman, tihang penyangga buah naga yang sangat kita rekomendasikan, yaitu dari coran. Ini corannya dimasukin ke paralon dan ujung atasnya itu dimasukin besi. Buat apa teman-teman? Buat nanti dikasih ban untuk tihang perambatnya. Nah, ini sangatlah rekomendasi. Kenapa? Ini jangka panjang banget teman-teman ya. Nah, untuk kelebihannya juga di sini, yang pertama tadi teman-teman ya, jangka panjang. Yang nomor keduanya itu nggak makan yang namanya pupuk. Jadi pupuknya itu khusus untuk tanaman buah naga, nggak kebagi-bagi teman-teman. Lanjutnya juga tapi ada kekurangannya juga teman-teman ya. Kalau kekurangannya pasti teman-teman, untuk biayanya ini lumayan mahal. Kita harus beli besi, beli paralon, terusnya juga beli semen, beli ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang ketiganya ini agak kurang rekomendasi teman-teman ya, tihang hidup. Kenapa?
karena nanti bisa mati. Apalagi kalau yang kayak gini nih, ini bisa juga berbuah cuman mungkin nggak jangka panjang kayak gitu, seperti kita tanam-tanam di bawah kayak gini. Jadi buat teman-teman diusahakan jangan tanam buah naga sistem kayak gini teman-teman ya, terkecuali kalau teman-temannya kayak untuk sekedar memperbanyak bibit. Nah ini untuk tanaman buah naga yang ditanam di pohon hidup. Karena kenapa, nanti suatu saat pohonnya mati ya, nanti si buah naga kita juga ambruk teman-teman. Nah kalau sistem kayak gini itu teman-teman ya, ditanam tanpa penyangga itu rata-rata nggak bagus. Nah kenapa di video sebelumnya kita bilang pakai tanaman hidup yang kayak tadi itu enggak rekomendasi, kenapa? Karena ini punya tetangga juga teman-teman ya, tanaman penyangganannya ini hidup sekarang mati kayak gitu. Jadi diusahakan yang tanaman hidupnya teman-teman yang kayak pohon-pohon gamal atau pohon randu. Kalau pohon-pohon yang lain kita kurang rekomendasi, apalagi kalau ditanamnya kayak di tembok-tembok kayak gini teman-teman tuh, ini otomatis merambat nanti ke atap rumah teman-teman. Yang pertama nanti berbuah juga, cuman kita pas perawatan buah naganya susah, terusnya juga pas nanti panennya itu lumayan ribet teman-teman, kita harus manjat-manjat ke atas genting kayak gitu. Jadi diusahakan nih buat teman-teman pakai tiang penyangga. Nah nanti udah besarnya takutnya kayak gini nih teman-teman, nanti ya ketika berbuah juga susah, terusnya juga perawatannya juga susah banget kayak gitu teman-teman. Jadi diusahakan, nah buat teman-teman pilih batang atau penyangga buah naga itu, kalau enggak teman-temannya kalau banyak uang itu pakainya yang tembokan atau yang coran. Kalau teman-temannya sekedar buat ini pengen irit yaitu pakainya tihang ya. Nah mungkin segitu aja teman-teman ya buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai beres, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.